Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya yang akan mengapu mata kuliah manajemen dan administrasi pendidikan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib harus diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Mahadali Cirebon, di mana di dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai tentang manajemen dan administrasi pendidikan itu sendiri berdasarkan teori, dasar-dasar, fungsi, dan tujuan dari apa itu yang dinamakan dengan manajemen dan administrasi pendidikan. Selanjutnya, di sini mungkin kita akan membahas poin tertentu dari teori dasar mengenai manajemen dan administrasi. Mungkin ada yang pernah mengenal apa itu manajemen dan apa itu yang dinamakan dengan administrasi? Silakan. Saya, Pak. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen. Jadi manajemen itu berasal dari bahasa Latin yang berarti manus, yang mempunyai arti tangan, dan agere yaitu mempunyai arti melakukan. Kemudian untuk administrasi itu sendiri barangkali ya? Saya, Pak. Saya akan menjawab administrasi. Jadi administrasi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang administrator. Sedangkan administrator sendiri adalah orang yang mengatur dan memimpin suatu organisasi. Oke, jadi apa yang telah diungkapkan oleh teman kita, ya, maka manajemen itu adalah melakukan, yang kemudian administrasi itu berarti sesuatu yang dilakukan oleh administrator, maka manajemen administrasi pendidikan itu tiada lain melakukan sebuah proses perencanaan atau di sini disebut biasa dengan planning, kemudian perorganisasian atau organizing, kemudian pengarahan, dan juga pemantauan, evaluasi untuk mencapai sebuah pendidikan yang lebih efektif, yang lebih tepat sasaran. Di dalam mata kuliah manajemen administrasi pendidikan ini, nanti kita akan membahas tujuan penting dari manajemen administrasi pendidikan, di mana tujuan manajemen administrasi pendidikan ini dibagi menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama itu adalah tujuan jangka pendek. Ya, di dalam tujuan jangka pendek ini, administrasi atau manajemen dan administrasi pendidikan mengharapkan sebuah pendidikan yang sekiranya menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai mutu yang baik. Nah, untuk tujuan jangka pendek ini adalah tujuan yang ruang lingkupnya itu adalah ruang lingkup lokal. Ya, kemudian semua perencanaan-perencanaan itu akan disiapkan yang akhirnya ketika sudah siap dari perencanaan tersebut, maka kita akan melakukan action. Nah, di dalam action itu adalah sebuah pengorganisasian, organizing. Ya, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan sebuah evaluasi. Ya, dari hasil evaluasi tersebut itu kemudian kita akan kembali lagi melakukan perencanaan lagi. Dari hasil evaluasi tersebut, hasil pendidikan itu bagaimana pendidikan bisa melahirkan peserta didik yang mempunyai kompetensi tinggi, mempunyai mutu dalam tingkat nasional. Nah, jadi ini adalah sebuah tujuan atau apa itu tujuan manajemen pendidikan, manajemen dan administrasi pendidikan. Selanjutnya, fungsi manajemen dan administrasi pendidikan itu tiada lain seperti yang telah tadi diucapkan di dalam pengertian dasar manajemen dan administrasi pendidikan, yaitu melakukan sebuah perencanaan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak, izin bertanya.
Jika suatu saat nanti kami diterima sebagai guru PAI di sekolah, namun di sekolah tersebut organisasinya itu kurang mendukung, apa yang harus dilakukan, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini pertanyaan bersifat implementatif, observasi mini riset ya. Jadi memang ini adalah sebuah problem ketika kita sudah katakanlah lulus dari sebuah perguruan tinggi yang kemudian akan berkiprah kepada masyarakat dan masuk ke lembaga perguruan tinggi atau di sana masuk ke sekolah, menjadi pendik atau menjadi tenaga pendidik, yang kemudian ternyata lembaga tersebut itu mempunyai sistem manajemen yang kurang baik, seperti contohnya penggajian tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti misalnya ada sebuah kepemimpinan yang tidak sesuai dengan peraturan kepala sekolah ya, yang kemudian kita akan dibingungkan oleh yang namanya kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dari pemimpin yang seperti itu misalnya. Dan banyak problem yang mungkin yang katakanlah secara universal itu adalah manajemen yang bad atau manajemen yang rusak ya, bahasanya gitu, bad management. Maka menurut saya sekiranya jika hal itu ditemukan, kita memberikan sebuah edukasi. Edukasi itu apa? Edukasi itu dalam rangka memberikan pengertian-pengertian mengenai tentang teori-teori manajemen dan teori-teori administrasi yang kita pahami, yang kemudian basis teori tersebut itu dijadikan sebagai referensi, sebagai dasar kuat kita berargumen ya, kita memberikan usulan atau kita berpendapat mengenai tentang sistem tersebut, sehingga nanti akan dirumuskan oleh siapa? Dirumuskan oleh para stakeholder di sana, dirumuskan oleh para pemangku kebijakan di sana, yang akhirnya kita akan dijadikan sebagai cerminan untuk membenahi hal-hal yang dianggap di sana belum selesai di dalam persoalan manajemen misalnya. Tapi sebaliknya, jika kita meninggalkan atau kita tidak peduli, bahkan kita keluar lagi dari lembaga tersebut, maka itu bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi itu akan berdampak pada sistem manajemen yang tidak baik, yang bersifat berkelanjutan. Jadi pilihan memang ada di teman-teman mahasiswa sekalian, akan tetapi menyarankan agar coba jika mampu melalui apa yang telah kita kaji sekarang ini, perbaiki dari sisi apa manajerial yang kurang baik, sehingga yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini, karena waktu sudah menjelang hampir maghrib ya. Kita akan bertemu di pertemuan yang ketiga, yang akan kita bahas mengenai tentang ruang lingkup dan manajemen administrasi pendidikan, yang dimana di sini ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika sempat, mahasiswa diharapkan untuk mengkaji terlebih dahulu, karena kita ke depan akan membagi kelompok dan akan melakukan mini riset yang berkaitan dengan administrasi organisasi, administrasi kurikulum, administrasi kepegawaian, dan juga administrasi peserta didik, dan seterusnya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.